Saya yakin keberuntungan Anda kalaupun menurun, ya menurunnya sedikit. Dan tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, bukan menurun yang Anda dapatkan. Dengan mempedomani hal ini, keberuntungan akan meningkat signifikan. Itu bukan hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Nah, kemudian juga bagi hal kesehatan, jaga keselamatan, hindari resiko tinggi. Jadi gangguan keselamatan dicurigai bisa terjadi, ya. Nah, dalam bekerja yang mengandung resiko tinggi juga harus diwaspadai agar Anda tidak mengalami masalah yang mengecewakan Anda di kemudian hari, ya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Itu adalah harapan saya bagi Anda semua yang bersio kambing, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Tanggal 9 Februari 2024 merupakan batas terakhir berjayanya tahun kelinci air Imlek 2574. Artinya tanggal 10 Februari adalah tahun baru Imlek, ya, dan disitulah dimulainya tahun naga kayu. Anda yang bersio kambing tentunya merasa sangat berbahagia di sepanjang tahun kelinci, di mana Anda betul-betul diramalkan berkeselarasan paling bagus. Dan andai kata pada tahun kelinci Anda banyak mengalami masalah, di mana gangguan, di mana kegagalan seringkali mendera Anda patut introspeksi, mencari tahu di mana kekeliruan yang terjadi. Jangan-jangan Anda telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai pantangan, ya, pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun kelinci air memang keselarasan Anda luar biasa. Kesempatan Anda untuk meraih kesuksesan optimal sangat terbuka lapang. Namun di tahun naga, kecenderungan semacam itu tentu saja akan menurun, menipis, ya. Nah, tentu saja Anda disarankan untuk mampu mengendalikan kondisinya, mengendalikan fenomenanya dengan menjaga jangan sampai Anda mengerem tanpa mengenal waktu. Mengerem harus pada saatnya, menginjak gas harus pada saat yang selaras, ya. Jadi kendalikan rem dan gas Anda sebagaimana mestinya. Ini penting agar Anda dapat mengendalikan kesempatan sebaik mungkin. Jangan sampai Anda terjerembab karena hal-hal yang tidak masuk akal, asal mengejar dan tidak bersikap selektif lagi. Tahun naga harus dihadapi dengan sikap seselektif mungkin. Hal ini untuk menjaga agar kesempatan Anda tidak menukik tajam, keberuntungan Anda agar tidak menukik sebagaimana diramalkan. Bagaimana diramalkan? Anda diramalkan memang memiliki keberuntungan yang menurun. Dari posisi yang paling teratas menurun hingga posisi yang keempat. Sungguh sangat disayangkan kalau hal ini terjadi tanpa Anda kendalikan secara maksimal tentunya. Dan untuk itu tentu saja ada caranya. Anda tidak perlu khawatir, ya. Saya bacakan untuk Anda kiat suksesnya. Walaupun kiat sukses ini sebetulnya sudah berada pada kalender Imlek 2575, kalender yang seharusnya Anda miliki karena merupakan pedoman yang sangat penting untuk menjelajahi segala hal agar keberuntungan Anda tidak mengalami gangguan. Kiat sukses Anda tolong dipedulikan dan diperhatikan benar.
Abaikan masalah sama saja pertaruhkan reputasi. Coba Anda renungkan. Abaikan masalah sama saja dengan mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan nama baik. Kalau nama baik kita tercorengkan, tentu masa depan bisa hilang dengan begitu saja, bisa hilang tanpa bekas. Oleh karena itu, memang kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah memang patut dihadapkan, patut dipedulikan sebagaimana mestinya, bahkan dengan kecermatan yang luar biasa, kecermatan yang fleksibel, namun dihadapi dengan segala keteguhan hati. Artinya apa? Sikap setengah hati sebaiknya patut Anda pantangkan benar. Anda harus serius ya, jangan hilang keseriusan. Oke? Nah, abaikan masalah sama saja pertaruhkan reputasi. Ingat itu. Karenanya, selain sabar, jangan bergaya sok aksi. Memang kalau orang yang lagi bagus-bagus seringkali terjebak oleh sok aksi. Apalagi kalau Anda sudah nggak dipedulikan tuh, ya video tahun naga di atas angin. Apalagi kalau Anda sudah merasa di atas angin, segala-galanya bisa terlupakan ya. Anda harus bisa mengintrospeksi diri ya. Dengan berada di atas angin kita bisa lupa segala. Kita harus menginjakkan kaki kita pada bumi kita agar kita tidak menunda pekerjaan kita. Ingat, jangan pernah menunda pekerjaan, apalagi tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, mendelegasikan kewenangan pun seyogianya Anda pantangkan benar. Masifkan kecermatan agar takkan keliru persepsi. Ya, kecermatan harus betul-betul diutamakan. Pelajari lingkungan, kaji situasinya, fenomenanya, agar persepsi kita betul-betul objektif. Ya, kecermatan memang diperlukan, termasuk dalam mengkaji dan mengambil keputusan. Ingat ya, hindari berburuk sangka. Nah, orang yang dari begitu lancar, kemudian menghadapi masalah yang tidak sebagaimana harapannya. Misalnya, tadinya Anda berada di jalan tol yang mulus, kemudian masuk ke dalam jalanan yang berbatu-batu, berlubang-lubang. Anda tidak senang dan banyak berburuk sangka, menuduh ini dan menuduh itu, bahkan berprasangka yang tidak-tidak. Justru ini yang dapat mencelakakan Anda. Yang patut Anda lakukan adalah lalui jalanan yang berbatu dengan segenap keseriusan Anda agar segala lubang-lubangnya dapat Anda hindari sebagaimana mestinya. Nah, untuk hal semacam itu, misalnya ya, ketika kita bernegosiasi, kita jangan kemudian berburuk sangka, tapi harus kita hadapi ya, harus kita kelola dengan seobjektif mungkin, dengan keseimbangan berpikir antara logika dan naluri tentunya. Dengan bersikap seperti itu, niscaya aktivitas lancar, hambatan pun mudah diatasi. Jadi, kalau Anda dapat mempedomani ini, saya yakin keberuntungan Anda kalaupun menurun, ya menurunnya sedikit. Dan tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, bukan menurun yang Anda dapatkan. Dengan mempedomani hal ini, keberuntungan akan meningkat signifikan. Itu bukan hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Nah, untuk mengetahui berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda, tentu saja Anda patut memiliki kalender ini. Di dalamnya ada petunjuk bagaimana menghitung jumlah nilai keberuntungan. Di dalamnya pun ada petunjuk bagaimanakah sebaiknya kita memanfaatkan kalender ini. Karena
ada petunjuk mengenai bagaimana kita mengatur diri kita berdasarkan sio kita, sio kambing dengan usia tertentu, dan bagaimana mengelola uang, mengelola kesehatan, dan mengelola feng shui agar feng shui bisa bekerja untuk memperlancar aktivitas kita. Nah, sebagai pengusaha, setidak-tidaknya Anda patut mencamkan hal berikut ini. Ya, patut defensif. Ya, jadi Anda jangan lagi bersikap ofensif sebagaimana sebelumnya. Ya, beraksilah kalau situasi memungkinkan. Nah, sio kambing memang diramalkan ciongnya paling kecil. Jadi peluang untuk ofensif itu sangat mungkin. Tetapi beraksilah pada saat yang paling selaras, ya. Tetapi Anda betul-betul harus menahan, mengerem tuh ya, menginjak tuas rem Anda kalau apa? Kalau jumlah keberuntungan Anda memang kurang daripada 6, ya. Di bawah 6, 5, Anda patut berhati-hati benar. Nah, sebagai karyawan, apakah sebaiknya yang Anda lakukan? Kreativitas tidak pantas diumbar bebas. Mungkin walaupun Anda ciong, Anda punya kemampuan inovasi sedang meningkat. Bisa saja terjadi. Tapi ketika inovasi, kreativitas Anda itu mencuat, jangan Anda umbar. Simpan dahulu, ya, untuk dimanfaatkan di lain kesempatan. Pada tahun di mana Anda sedang berkeselarasan. Nah, saya mau minta perhatian bagi Anda yang khusus, sio kambing yang lahir pada bulan Imlek yang ketiga, bulan Imlek yang ke-6, bulan Imlek yang ke-9, dan bulan Imlek yang ke-12. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya tahu, Pak Kang, saya lahir pada bulan Imlek tersebut? Ya, di dalam kalender ini ada satu lampiran, buku lampiran yang menjelaskan apakah Anda lahir pada bulan Imlek tersebut. Ya, jadi tolong dicamkan bagi Anda yang lahir pada bulan Imlek ketiga, 6, 9, dan 12. Masalah keuangan, keraguan patut jadi pangkal kecurigaan. Jadi kalau Anda ada rasa ragu, Anda patut curiga, janganlah dipaksakan. Misalnya ada yang mau minjam uang, tapi Anda memang ragu, udah, jangan pernah Anda keluarkan uang itu. Biarlah Anda dianggap sebagai orang yang kejam. Ya, tapi Anda memang patut menjaga keuangan Anda sendiri, ya. Nah, kemudian juga bagi hal kesehatan, jaga keselamatan, hindari resiko tinggi. Jadi gangguan keselamatan dicurigai bisa terjadi, ya. Nah, dalam bekerja yang mengandung resiko tinggi juga harus diwaspadai agar Anda tidak mengalami masalah yang mengecewakan Anda di kemudian hari, ya. Nah, bagi Anda yang mau bertanya soal jodoh, soal keluarga, kapan boleh menikah, di kalender ini pun tersedia pula. Silakan Anda seksamai agar kesuksesan selalu menyertai Anda.